Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kemarin kalian sudah Mister jelaskan. Kita akan menganalisis pokok pikiran pembukaan undang-undang. Yang kedua, kita mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan undang-undang. Dan yang ketiga, di mana kita akan nanti memperlihatkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pokok pikiran pembukaan undang-undang. Nah, kemarin Mister juga sudah memberikan contohnya tentang membaca teks undang-undang dasar. Dan terlebih lagi kalian, terima kasih sekali lagi kalian yang sudah tanggung jawab, kalian yang sudah rajin untuk mengumpulkan sikap dengan setiap tugas yang ada. Terima kasih. Dan hari ini lebih lagi ya, dimana kalian sudah membaca, kalian sudah mengerjakan tugas dan mengirim tugas keterampilan itu di bab kedua. Nah, saat ini kita akan melanjutkan di poin yang pertama, poin A. Jadi di bab kedua kan ada 3 poin, yaitu A, B, dan C. Hari ini kita akan belajar di poin yang pertama, yaitu poin A. Poin A adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini pada tahun 1945, di mana kita tahu alinea pertama berbunyi seperti ini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu bunyi alinea pertama. Di mana nanti kita akan belajar lebih lagi, alinea ini membuat dalil objektif. Jadi alinea pertama ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kalau kita melihat pada alinea pertama ini terkandung suatu dalil objektif ya, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, di sini kita bisa melihat di mana alinea pertama juga mengandung dalil subjektif. Jadi bukan hanya objektif tetapi juga dalil subjektif. Apa itu? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Jadi alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah, alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan kerjasama dengan negara lain. Tadi jelas katakan ya, bahwa sesungguhnya bunyinya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ikut ambil bagian atau di mana alinea pertama ini menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang sikap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Semua negara kita tahu sampai saat ini, kalau kemarin kalau kalian mengikuti berita tentang Palestina, semua orang itu pasti nggak suka yang namanya dijajah, semua orang nggak suka yang namanya di situ bentrok dan lain sebagainya. Nah, disinilah poin penting kita bahwa di dalam alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung dalil objektif, yaitu sekali lagi bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan yang kedua, alinea pertama ini mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajah. Makna alinea pertama. Jadi
ada dua ya. Alinea pertama tadi terkait objektif dan subjektif. Dan disitulah peran ada hubungan kerjasama dengan negara lain. Karena apa? Karena bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajah dalam berbagai kehidupan. Nah, lanjut di alinea yang kedua. Kalau kita tahu bahwa alinea kedua ini berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita belajar di alinea yang kedua ini. Alinea kedua ini menunjuk ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia ini telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau kita bisa melihat makna alinea kedua ini, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia ini telah sampai kepada tingkat yang menentukan. Jadi benar-benar bahwa perjuangan pergerakan Indonesia ini telah sampai pada tingkat yang menentukan. Salah satunya kalau kalian lihat para pemuda sejarah yang menulis bahwa para tokoh-tokoh yang bangsa Indonesia ini diculik, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada waktu itu, supaya segera menyatakan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Kalau kalian masih ingat, di mana di Rengas Dengklok. Jadi sejarah ini yang kalian nggak bisa lupakan, bahwa sebenarnya perjuangan bangsa Indonesia ini sudah ada di mana sampai pada tingkat yang menentu. Ayo segera merdeka, karena posisi bangsa Jepang pada waktu itu sudah mulai kalah diserang oleh sekutu. Kalau kalian belajar di kelas 7, kelas 8. Nah, di sini kita tahu bahwa makna alinea pertama yaitu perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Momentumnya seperti apa? Tadi Mister sudah singgung bahwa bangsa Jepang pada waktu itu sudah sebenarnya kalah, dan seolah-olah memberikan hadiah kemerdekaan, seolah-olah jasa kemerdekaan bukan karena bangsa Indonesia merdeka, layak untuk merdeka, tetapi seolah bangsa Jepang pada waktu ingin memberikan hadiah pada, kalau kalian masih ingat, pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa momentum ini sangat penting sekali. Jepang sudah mulai kalah, saat itu Indonesia ingin merdeka, ingin membuktikan bahwa Indonesia harus lepas dari penjajah. Karena tadi alinea pertama bahwa penjajah itu sepertinya tidak mencerminkan atau sepertinya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu sebabnya ada momentum yang bagus, langsung digerakkan untuk kemerdekaan. Makna alinea yang kedua ini di poin yang ketiga, yaitu kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau kita tahu bahwa di dalam kemerdekaan ini, tadi ingat bahwa poinnya bukan merupakan tujuan akhir. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan merdeka. Itu bukan tujuan akhir, melainkan sampai sekarang ini di tahun 2021, bahkan sampai nanti ke depan, itu harus kita maknai dengan apa? Yaitu dengan sikap yang merdeka. Mental kita itu bukan mental yang pengecut, bukan mental yang malas untuk belajar. Kalian generasi muda ya contohnya ya, tapi generasi di mana kalian membuktikan bahwa kalian itu merdeka. Mental kalian itu diubahkan, mindset kalian itu dirubahkan, bahwa kalian adalah generasi untuk merubah Indonesia ini lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan yang kedua, bersatu. Jangan sampai kita ini sudah tahu, sudah di dalam perbedaan ya, sara khususnya ya, baik suku yang ada di Indonesia ini cukup banyak. Jangan sampai terpecah belah karena kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa menghargai, kita tidak bisa menghormati suku yang ada di Indonesia. Contohnya, Mister pun sebagai Jawa nggak menerima kalau dengan suku di Bali, padahal tinggal di Bali. Harusnya saling
menerima. Contoh lagi, lain lagi, bahwa kalian ketika kalian ada di Kalimantan, dengan suku mereka, dengan budaya mereka, kalian harus menghargai, harus menghormati. Jangan sampai kalian sudah merantau, kalian tidak menghargai budaya atau kebiasaan atau adat mereka, suku mereka. Nah, di sini kita perlu tahu. Yang kedua, suku, ras, dan agama. Ras biasanya kalian satu dengan yang lain, berbeda warna kulit, berbeda dengan bentuk tubuh dan lain sebagainya secara fisik ya. Nah, di sini kita tahu kita tidak boleh membeda-bedakan, dan masih banyak lagi. Dan lebih penting lagi, di Indonesia ini yang marak sekali dengan kasus agama, suku, ras, sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, agama ini yang rentan sekali, yang sensitif sekali. Kita sebagai ibaratnya sebagai memiliki kepercayaan masing-masing, harusnya kita saling menghargai, harusnya kita saling menghormati. Boleh berbeda pandangan atau berbeda keyakinan atau berbeda ajaran yang kita terima, tetapi jangan sampai membiarkan kita justru tidak mengikuti, bahwa kita ingat bahwa kita ada di Indonesia. Jadi jangan membiarkan kita justru merasa ajaran kita atau agama kita yang paling benar, kita justru menghina agama yang lain, kita justru mengolok agama yang lain. Ingat bahwa tujuan atau makna alinea kedua ini bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini kita perlu tahu bahwa harus memiliki sikap toleransi. Kalau misalnya mereka berbeda pandangan, kalau mereka menerima dengan keyakinan kita, it's okay, enggak masalah. Tetapi kalau ketika mereka berbeda, jangan sampai kita justru memaksa. Ini kan poin penting. Ajaran agama pasti baik, tapi kita juga ingat bahwa kita ada di Indonesia. Kita harus memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Nah, ini hal yang sensitif sekali, masalah suku, masalah budaya ya yang ada, dan terlebih khususnya masalah agama. Nah, adil, makmur pasti ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bagaimana pemerintah sekarang ini berjuang sekali supaya kita ini warga negara Indonesia ya tidak merasa kelaparan, tidak merasa terhimpit dengan kondisi yang ada, tetapi bagaimana perjuangan para pemerintah sekarang ini, mereka para pemimpin bangsa, mereka mewujudkan adil dan makmur. Di sini kita harus terus lagi mendoakan lebih baik lagi. Nah, alinea kedua ini mengajarkan kita, ingat di poin ketiga ini bagus sekali ya. Jadi kemerdekaan ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan kita harus isi dengan kehidupan ini dengan merdeka mental kita. Jadi bukan hanya merdeka tetapi kita malas belajar dan sebagainya. Kita harus benar-benar merdeka. Yang kedua, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut di alinea yang ketiga. Alinea ketiga berbunyi seperti ini. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini yang menarik sekali. Kita di Indonesia memiliki 6 keyakinan, yaitu 6 agama yang ada di Indonesia. Bagaimana semuanya itu ada unsurnya, bahkan di alinea 3 ini bagus sekali ya, bahwa dia menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi peran penting bahwa merdeka itu bukan hasil usaha manusia, walaupun kalau kita melihat perjuangan yang di Surabaya ya 10 November ya, di situ begitu luar biasa sekali, banyak orang meninggal berjuang untuk Indonesia. Tapi ingat bahwa peran penting tetap ada kepada Tuhan yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Itu sebabnya para tokoh itu menulis teks pembukaan undang-undang ini nggak asal-asalan. Ini menjadi poin penting kita, bahwa semua yang didapat kemerdekaan itu, semua terlepas dari penjajah dan lain sebagainya, tetap atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Semua meyakini itu, bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menyertai dan memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia. Makna alinea yang ketiga ini yang perlu kita tahu ada 2. Yang pertama, makna alinea ketiga ini memotivasi spiritual, yaitu kita sebagai orang yang berkeyakinan, kita yang beragama, memotivasi kita yang beragama ini yang spiritual, yang luhur, serta suatu pengukuhan dan dari proklamasi kemerdekaan. Itu sebabnya tadi Mister sudah singgung bahwa bukan hasil usaha kita saja, tetapi hasil perjuangan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa itu.
Jadi ingatkan kita. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya, seolah-olah Indonesia ini melawan dengan bambu runcing dan lain sebagainya, kan kisahnya seperti itu ya. Atau mungkin dengan perjuangan mereka sampai mati syahid dan lain sebagainya, Pangeran Diponegoro dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh pahlawan itu berjuang. Tetapi menjadi poin penting di alinea ketiga, yaitu atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Peran penting bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Makna yang alinea yang ketiga, yang kedua, yaitu ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan. Nah, ini menjadi peran penting. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi yang menjadi poin penting kita harus bertakwa kepada bangsa ini terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena berkat ridhonya atau berkat kasihnya, kebaikannya Tuhan ini kepada bangsa Indonesia ini yang berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Jadi menyadari bahwa kita harus lebih lagi kepada Tuhan itu, lebih hormat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, terkhususnya di masa pandemi seperti ini, kalau kita sebagai orang yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, kita harusnya membuktikan, memperjuangkan itu dengan semaksimal mungkin sampai sekarang ini. Masuk di alinea yang keempat. Cukup panjang ya alinea keempat ini, Mister bacakan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, dan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, nah ini ada poin Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini sangat menarik sekali di dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari, di mana alinea keempat ini memiliki prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu ada 4 ya. Tujuan negara yang akan diwujudkan dalam atau oleh pemerintahan negara. Jadi tujuan negara diwujudkan oleh pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan diadakan undang-undang dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila di paragraf yang terakhir. Di sini kita tahu bahwa alinea atau makna alinea keempat ini, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sampai sekarang Mister juga akan terus ingatkan kembali lagi, mau kita mencoba mengkritik, kita harus bisa membedakan ya. Kita negara demokrasi sampai saat ini. Kita boleh mengkritik pemerintahan dengan yang ada, dengan apalagi di masa pandemi seperti ini, seolah-olah tidak ada solusi dan lain sebagainya. Kita boleh mengkritik, tetapi kita tidak boleh menghina. Jadi bedakan kritikan dengan menghina. Ini menjadi poin penting kita, bahwa kita sebagai warga Indonesia, ini negara demokrasi, bebas dong kita punya pendapat, kita bisa mengusulkan, utarakan suara kita, karena rakyat itu berdaulatan penuh di dalam kehidupan bangsa negara. Tetapi ingat bahwa mengkritik boleh, mengkritik pemerintah boleh, karena kita sebagai rakyat wajar kita mengkritik, tetapi jangan sampai kita menghina. Ini negara demokrasi, boleh kita mengkritik, tetapi jangan sampai kita menghina. Itu sebabnya mereka-mereka yang tanda kutip seolah-olah mengkritik tetapi menghina pasti akan kena hukuman, karena kita negara hukum. Nah, ini menjadi poin penting kita harus bisa membedakan. Di sinilah kita belajar lebih lagi. Yang kedua, makna alinea keempat ini susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Kesatuan atau yang kita tahu dengan semboyan NKRI harga mati. Jadi ya, Indonesia tetap kita pegang teguh di dalam kehidupan ini.
Kalau kita belajar bahwa menegaskan prinsip bangsa Indonesia sebagai negara hukum, tadi Mr. sudah singgung, di mana segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Sampai sekarang ini kita harus taat sama hukum. Kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, mau dimanapun kita berada, mungkin contoh simpelnya ya, kita sebagai pengendara sepeda motor ya pakailah patutnya kita memakai helm, menaati aturan dengan SIM, dengan surat-surat yang ada dan sebagainya. Atau kita sebagai warga Indonesia yang terlebih penting membayar pajak, itu kan poin penting kita, bagaimana untuk pembangunan bangsa kita lebih baik lagi dan lain sebagainya. Contohnya masih banyak lagi ya. Hukum harus kita taati karena Indonesia adalah negara hukum. Di mana alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, tadi Mr. sudah singgung. Nah, yang menjadi poin penting kita, di mana alinea keempat ini memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini kita tahu bahwa kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, yaitu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi sila pertama, sila kedua, 3, 4, dan 5 itu tidak boleh dipisahkan. Semuanya itu memiliki kesatuan yang utuh. Dan dicantumkan dengan rumusan Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tahu bahwa semuanya itu bahwa Pancasila itu sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Jangan sampai kalian sudah dewasa, kalian sudah beranjak kelas 9, jangan sampai kalian tidak hafal atau tidak tahu tentang Pancasila. Kemarin kalau kalian belajar di kelas 8 yang dulu, di mana kita belajar bahwa sila pertama apa bunyinya, maknanya seperti apa, sila kedua bunyinya seperti apa, maknanya, dan lain sebagainya. Di sini menjadi poin penting kita. Nah, kita belajar dan kita sudah belajar mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA secara pribadi kepada Mr. Hari dan Mr. akan membahasnya, atau mungkin di grup, jadi biar sekalian mungkin teman-teman kalian bisa mengetahui dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan lupa bahwa kalian masih belum ada beberapa teman kalian yang belum mengumpulkan tugas keterampilan dengan membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu saja yang dapat Mr. berikan di hari ini, pembelajaran hari ini di poin A. Semoga bermanfaat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, itu saja yang dapat Mr. bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time, God bless you all.